Karena sampai di titik itulah kamu akan ngerti nanti apa sebenarnya yang Tuhan inginkan dan mau dalam hidupmu. Melihat bagaimana perjalanan adik-adik ini ya. Satu hal yang aku pelajari bahwasannya kalau kamu tidak jumpa dengan dia, tidak akan pernah hidupmu berubah. Hidupmu akan tetap sama, perkataanmu akan tetap sama, cara pandangmu akan tetap sama. Bagaimana ada orang-orang yang mau meletakkan hidupnya dan bilang, Tuhan, tidak mampu. Bapak, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Bahwa sampai di titik ini kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kami tahu Tuhan, kalau kami mampu semua karena Tuhan. Setiap benih yang Tuhan tabur di dalam hidup kami yang buat kami bisa berdiri hari ini. Di saat semua orang lain tidak mengakui kami, Tuhan ada. Di saat semua orang hanya melihat dan berdekatan dengan kami saat kami ada, kami punya. Tapi Tuhan ada di waktu kami tidak punya apa-apa. Tuhan ada untuk melatih kami terbang. Tuhan ada untuk melatih kami berperang. Kami tahu dulu kami bukan siapa-siapa. Kalau sampai hari ini kami punya sesuatu yang berharga, kami berhutang terhadap Tuhan. Tidak ada yang lebih berharga dari kami mengenal-Mu, Allahku. Tidak ada yang lebih berharga dari kami mengenal-Mu, Tuhan. Sebanyak apapun yang dunia bisa berikan, tapi kami tahu hanya yang dari Tuhan yang berharga. Allahku, Allahku. Terima kasih untuk setiap orang-orang yang Tuhan beri dan taruh di hidup kami. Kalau sampai hari ini kami mampu menegakkan kepala kami bukan karena sombong. Tapi karena ada orang-orang yang rela untuk menabur hidupnya. Dan mati di tempat di mana kami berada saat ini. Kami berhutang terhadap ketaatan mereka, Tuhan. Kami berhutang terhadap pengabdian mereka. Kami mengucap syukur, Tuhan. Untuk setiap yang mereka perbuat. Untuk setiap ketaatan mereka. Terima kasih Allahku. Tidak mungkin kami punya iman yang seperti ini kalau Tuhan tidak melakukannya. Tidak melatih kami. Tidak akan mungkin kami punya iman yang seperti ini Tuhan. Allahku, Allahku. Di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Kami serahkan semua yang terbaik. Yang kami bisa serahkan ke Tuhan. Semuanya Tuhan. Hanya Engkau Allahku. Cuma Engkau Tuhan. Cuma Engkau Tuhan. Cuma Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Aku mengenal setiap orang yang dekat dengan aku. Aku tahu setiap orang yang ada dan dekat dengan hidupku. Bukan tentang siapa
yang berdiri saat ini. Waktu dia bercerita dan menyaksikan kemurahan Tuhan, dia rindu kamu juga berada di titik yang dia alami. Kalau dia bisa menerobos satu bagian yang kamu belum terobos, percayalah, yang kamu tanya, jangan berapa jumlahnya atau seberapa besar dan suksesnya. Tapi yang kamu tanya, bagaimana perjalanannya? Bagaimana saat menghadapi lubang itu? Bagaimana saat menghadapi singa dan beruang itu? Bagaimana saat menghadapi jurang yang tanpa batas? Gimana caranya? Kalau kamu sedang ditarik masuk ke dalam lembah-lembah bayang maut, percayalah dia, gada dan tongkatnya menyertai kamu. Tidak ada yang lebih berharga dari kamu mengenal jalan-jalannya. Tidak ada yang lebih berharga dari kamu meletakkan hidup dan membiarkan dia untuk memimpin kamu melewati setiap lembah bayang-bayang mautmu. Jangan keraskan hatimu, jangan keraskan pikiranmu. Tapi dengan sadar kamu bilang, Tuhan, ini yang terbaik yang aku bisa persembahkan kepada Tuhan seluruh hidupku. Karena kamu akan ketemu, kamu akan melihat bagaimana di dalam penyerahan kamu akan melihat. Dia akan membawa kamu naik, akan membawa kamu kuat berjalan, akan membawa kamu terbang lebih tinggi, masuk dalam masa kejayaan dan masa keemasan. Kamu akan melihat bagaimana kamu akan duduk di samping raja-raja. Kamu akan melihat bagaimana kamu akan berdiri di samping orang yang besar. Kamu akan melihat bagaimana seorang muda yang usianya masih muda, tapi para raja-raja mendengar setiap perkataannya. Kamu akan melihat bagaimana Tuhan membawa seorang muda naik di tempat yang tinggi yang orang tidak bisa capai. Karena satu pernyataan ilahi, apa? Serahkan seluruhnya. Waktu kamu menyerahkan, dia sedang tidak mengambil itu semua dari kamu. Tapi dia memberi pengertian yang lebih dalam. Waktu kamu serahkan, aku berikan yang lebih baik dan sempurna dari yang kamu pegang. Karena sesungguhnya kamu tidak punya apa-apa. Yang ada pada kamu adalah kemurahan hati Tuhan. Yang ada di hidupmu itu semua kebaikan Tuhan. Kamu tidak punya apa-apa. Jadi kalau kamu merasa memiliki yang sekarang kamu punya, kamu bersalah di hadapannya. Karena sesungguhnya kamu tidak memiliki apa-apa. Setiap orang tua meninggalkan warisan untuk anaknya. Warisan yang kamu maksud, warisan apa? Bukan tentang barang terutama. Karena barang akan cepat hilang dan musnah. Tapi yang meninggalkan satu nilai ilahi yang tidak bisa diambil dari hidup. Bagaimana kamu punya orang tua? Aku harus selalu bilang seperti itu. Satu kali ada kakak datang ke kos, ngomong, Kak, aku mau cari motor, bla 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 dan semua. Pada akhirnya terjadi sesuatu yang tidak baik di hidupnya. Dia ditipu dan semuanya. Tapi satu yang aku bilang, yang Roh Kudus taruh di hidupku untuk orang itu. Kamu datang ke orang tuamu di kampus. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang dia berikan, yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Orang tuamu di sini bukan hanya bicara soal mereka, soal kamu yang lahir dari hidup mereka, dari rahim ibu, bukan cuma itu. Tapi orang yang Tuhan taruh saat ini di kampus, di mana kamu ada, kamu harus taruh hormat dan respect di hadapan mereka. Bukan untuk menjilat, apalagi menginginkan kemurahan hati mereka, bukan. Tapi Dia Allah yang mencintai hukum. Dan hukum Taurat kelima, hormatilah ayah dan ibumu, itu adalah hukumnya. Dia Tuhan yang mencintai hukum. Kalau kamu tidak bisa menghormati,
orang tua yang ada di kampus, yang setiap jam 3 pagi berdoa berdiri, sebut namamu satu persatu. Kamu gak bisa hormati dia. Dalam perjalanan iman, perjalananmu, kamu hanya akan mengembara. Kamu tidak tahu tempat untuk singgah. Kamu gak akan tahu tujuanmu. Kamu gak akan tahu kemana arahmu pergi. Kemana angin berhembus, ke situ kamu pergi. Kemana ombak membawa kamu, ke situ kamu pergi. Tapi waktu kamu menaruh hormat dan tahu bahwa dia orang tuaku, kamu akan melihat bagaimana Tuhan memelihara kamu di tanah yang dia berikan kepadamu. Kalau kamu sekarang ada di Pulau Jawa ini, kamu yang dari luar pulau, kamu akan melihat tangan Tuhan bekerja untuk menyediakan semua yang kamu butuhkan. Asal satu, kamu menaruh hormat. Karena dia Allah yang mencintai hukum. Apa yang mau tak bagikan hari ini? Ini yang Tuhan lakukan di dalam hidupku. Iman. Aku ngajari anak-anak soal iman. Bukan karena aku tidak mengalami iman. Bagaimana aku berjalan di dalam iman. Bukan karena aku, tapi dia. Yesus, Roh Kudus. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 47. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 47. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 47. Laki-laki ayat yang genap, perempuan ayat yang ganjil. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 47. Laki-laki ayat yang genap, perempuan yang ganjil. 1, 2, 3. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya. Yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Mula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan gunting, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Apa yang mau dibagikan? Orang Filistin berkata, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Dia ngomong sederhana sekali. Goliat melihat Daud, mendatanginya seperti anjing karena Daud menghadapi Goliat dengan tongkat. Dengan tongkat. Kamu pikirkan dulu, banyak dari hidup kita, waktu kamu berhadapan dengan kenyataan, dengan sesuatu yang sulit dan belum bisa kamu terobos, sepertinya keadaan itu menghina kamu. Kamu mendatangi aku dengan iman yang kamu punya. Kamu mendatangi aku dengan pengertian yang kamu punya. Kenyataan adalah raksasa terbesar di hidupmu.
Jiwamu adalah titik lemahmu. Perasaanmu titik lemahmu. Pikiranmu titik lemahmu. Kenyataan hidupmu terbuka lebar. Kebenaranlah yang jadi pagar supaya kenyataanmu itu tidak masuk ke dalam hatimu dan menggerogoti dia. Dan bilang bahwasannya aku lebih berkuasa daripada imanmu. Bahwa aku yang lebih berkuasa daripada seluruh kebenaran yang kamu tahu. Saat kamu lihat kenyataan hidupmu, dia lebih besar daripada Goliat. Dia lebih besar daripada apa yang lebih besar yang kamu paling takutkan. Dia lebih besar. Makanya waktu dia ngomong, kamu datangi aku pakai itu. Kamu datangi aku pakai pernyataan imanmu. Kamu punya apa? Kamu bisa bayangkan bagaimana seorang Daud yang kemerah-merahan maju satu langkah demi langkah, demi langkah, demi langkah. Menghadapi raksasa yang dia belum pernah hadapi. Di antara dua bangsa yang melihat, Filistin dan Israel. Bagaimana dengan mantap dia melangkah 1, 2, sampai mendekati raksasa itu. Kamu bisa bayangkan apa yang ada di pikirannya. Kesombongankah? Kamu tidak bisa melawan kenyataan dengan kesombonganmu. Kamu gak bisa lawan kenyataan dengan kepintaranmu. Kamu gak bisa lawan kenyataan dengan semua pengalamanmu. Gak bisa lawan dia. Kalau Goliat lihat Daud, anjingkah aku? Maka kamu datangi aku dengan tongkat. Karena Goliat menginginkan pahlawan yang gagah perkasa dari bangsa ini. Dia mendengar bagaimana Allahnya Israel berperang untuk bangsa ini. Dia mau tahu siapa yang terhebat dan terkuat. Adakah Allah itu? Makanya dia menghina, makanya Daud ngomong apa? Siapa orang tak bersunat itu yang menghina barisan tentara Allah Israel? Siapa dia? Goliat mau lihat siapa bangsa yang kecil ini berani-beraninya menantang kita. Tapi waktu Daud datang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Dia datang dengan tongkat. Anjingkah aku sehingga kamu datangi aku dengan tongkat? Tapi Daud membalas. Kamu datangi aku dengan tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi kamu dengan nama Allah semesta alam. Kamu menghadapi kenyataanmu pakai nama siapa? Kamu coba menghadapi kenyataanmu pakai apa? Pakai jiwamu. Pakai perasaanmu. Hai jiwaku, tenanglah. 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 Kamu hadapi kenyataanmu pakai apa? Healing. Kamu hadapi kenyataanmu pakai apa? Pergi. Kamu pikir akan bisa pulih? Tidak akan bisa. Kamu coba andalkan orang lain. Kamu coba andalkan si A, si B, si C. Untuk memuaskan dirimu. Jiwa, telinga, pikiran, hatimu. Kamu coba lawan kenyataan dengan kekuatanmu. Pada satu titik kamu akan ngerti. Ternyata gak mampu. Kamu coba andalkan siapa? Siapa orang yang berpotensi yang kamu lihat? Dalam pekerjaan kah? Dalam segala sesuatu di hidupmu. Sponsor, bertobat kamu. Tidak ada yang lebih besar dari Yesus. Kamu menghadapi kenyataan dengan nama Yesus. Yang aku renungkan waktu Daud datang menghadapi Goliat. Dia tidak mikirkan jawaban apa yang akan kuberikan. Karena pada pengalamannya dia lawan singa dan beruang. Dan di situ dia bukan bersama dengan tongkatnya. Tapi bersama Allah Israel. Allah semesta alam. Bukan dengan tongkatnya. Bukan dengan keahliannya.
Tapi dia datangi semua keadaannya atas nama Allah semesta alam. Kamu pikir nama yang berkuasa yang sekarang kamu sembah itu nama yang sembarangan. Karena Allah mengaruniakan nama itu, nama di atas segala nama. Apa keadaan hidupmu? Kenyataan hidupmu apa? Khawatir. Nama khawatir itu tidak berlaku atas nama Yesus. Yesus namanya di atas nama yang kamu sebut khawatir. Yang kamu sebut ketakutan, kekurangan, kebodohan, kesakitan. Nama Yesus di atas segalanya. Makanya dia dikaruniakan nama di atas segala nama. Kalau nama ini tidak ada di hidupmu, kamu pergi kemanapun, kamu menghadapi siapapun, yang kamu bawa nama orang dalam. Yang kamu bawa nama integritas. Yang kamu bawa nama apa lagi? Keahlian, pengalaman. Tapi kamu lupa ada nama di atas segala nama yang bisa kamu sebut. Yesus namanya. Waktu Daud jalan langkah 1, 2, 3. Aku tahu kalau semua yang kuhadapi dulu itu karena Yesus, karena Yahweh, karena Allah semesta alam. Apalagi cuman raksasa ini. Kamu mendatangi aku dengan tombak dan lembing. Aku mendatangi kamu dengan nama Allah, nama Tuhan semesta alam. Sekarang kamu putuskan, kamu mau jalani itu seluruh hidupmu pakai nama siapa? Sekalipun saat ini kamu bilang Yesus Kristus Tuhanku. Tapi dalam kenyataan hidupmu, kamu melalui semuanya. Bukan bersama dengan Yesus. Bahkan waktu dalam kesulitan, Yesus terakhir. Tapi yang kamu pikirkan pertama, apa jalannya? Lakukan ini, lakukan ini. Oh, dengan berbuat ini, aku berhasil. Baru habis itu kamu bilang, Tuhan Yesus ini. Orang Kristen hidup di alam nyata seperti ini. Tapi kamu tahu, ada yang mengatasi alam ini. Ada. Kalau kamu belajar tentang dimensi keempat, bukunya Yonggi Cho, kamu akan ngerti. Masih ada di atas ini. Alam nyata yang menguasai ini. Apa itu? Supranatural. Apa yang terjadi di alam roh akan mengatasi yang alam nyata. Pasti iman itu tidak berwujud. Tidak. Tapi waktu kamu deklarasikan di dalam nama Yesus, semua kenyataan hidup bertekuk lutut di hadapan Kristus. Bertekuk lutut juga di hadapan kamu. Karena apa? Karena kamu sudah satu di dalam Tuhan. Karena kamu sudah menyatu. Jadi kalau kenyataan ada di bawah kaki Yesus, itu juga ada di bawah kaki kamu. Jangan kamu biarkan kenyataan mengatasi kamu. Kalau sepertinya dia menekan dan menghimpit kamu, declare dalam nama Yesus. Aku perintahkan engkau kenyataan. Tidak bicara lebih kuat daripada kebenaran. Amin. Dalam nama Yesus. Itu yang harus kamu perkatakan. Tanggalkan semua yang kamu bisa sebutkan sekarang. Apapun keahlianmu. Apapun yang kamu andalkan. Baik dari dalam dirimu ataupun orang di luar kamu. Tanggalkan itu. Lepaskan itu. Dan biar kamu melangkah hanya dengan nama Yesus. Roh Kudus yang akan membuka dan menolong kamu. Untuk melakukan itu. 1 Yohanes 5 ayat 4. Satu Yohanes 5 ayat 4. Kita baca sama-sama.
1 Yohanes 5 ayat 4. 1, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. For everyone born of God is victory and overcomes the world. Karena setiap orang yang lahir dari Tuhan menang dan mengatasi dunia. And this is the victory that has conquered and overcome the world. Dan inilah kemenangan yang mengatasi, yang menaklukkan dunia, iman kita. Continuing, persistent in Jesus, the Son of God. Terus menerus, teguh, gigih di dalam iman Yesus anak Tuhan, anak Allah. Hanya iman kepada Yesus, bukan iman kepada orang atau kepada sesuatu yang kamu bisa andalkan. Tidak bisa. Kalau kamu masih merasa nyaman, masih merasa bilang begini, masih ada ini kok, masih ada cadangan kok, kamu sedang tidak mengandalkan Yesus. Even tabunganmu kamu pun gak bisa andalkan. Tabunganmu kamu gak bisa andalkan. Kamu punya apa lagi? Yang kamu bilang kalau nanti ini tidak ada, masih ada ini. Apa? Coba kamu pikirkan sendiri. Itu pun tidak berguna kalau kamu tidak mengandalkan Dia. Kalau kamu tidak punya iman di dalam Yesus. Kamu hanya akan berjalan dalam gelap, buta dengan keadaan. Kamu gak akan berani melangkah keluar. Kenapa? Takut. Nanti aku bisa hidup enggak ya? Nanti aku bisa enggak ya? Nanti aku mampu enggak ya? Kamu tidak akan pernah mampu. Kamu tidak masuk kualifikasi dunia. Dunia tidak bisa pandang kamu. Karena masih ada yang lebih hebat dari kamu. Dunia cari seperti yang dunia mau. Kalau kamu nilaimu A, dia akan nyari A++. Dan kamu gak berguna. Tapi kalau kamu iman di dalam Yesus, kamu yang gak layak begini, dapat favor, dapat kemurahan Tuhan. Kenapa? Karena kamu dipandang, ini anakku. Kamu berhak dapat hak istimewa. Kamu yang gak layak dipandang orang, kok dia bisa hidupnya begitu ya? Aku yang sudah kerja mati-matian begini. Kenapa? Kok gak seperti dia? Kok gak seperti dia? Karena orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Orang yang mengandalkan Tuhan, anak cucunya tidak akan pernah minta-minta. Bertobat kamu. Kalau kamu masih memutuskan dengan cepat, padahal dia sedang membawa kamu masuk di dalam pengalaman iman. Supaya apa? Supaya kamu tahu dan kenal bahwa Yesus yang kamu sembah itu nyata. Kalau sekarang keadaanmu terlalu sulit, kenapa kamu tidak hadapi di dalam nama Yesus? Bungkam mulut kenyataan itu. Perkatakan kebenaran. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Karena Yesus tidak mau ada Allah lain di hadapannya. Allahnya itu bisa banyak di hidupmu. Orang dalam yang kamu sebut keahlianmu. Semua itu ilah-ilah yang kamu ciptakan. Dan dia gak mau. Makanya sampai kamu mentok, gak bisa buat apa-apa lagi. Baru di situ kamu bilang, Tuhan aku udah gak mampu. Baru kamu bilang nanti, Tuhan aku udah gak bisa. Nah itu bagus. Di situ kamu baru ngerti. Ternyata semua yang kuandalkan tidak berguna. Semua yang kuanggap mampu ternyata tidak berguna. Cuma Yesus. Sudahkah kamu kenal Dia?
Sudahkah imanmu teguh di dalam Dia? Tidak berbalikkah kamu nanti waktu kamu masuk dalam masa-masa ujian dirimu? Atau larikah kamu dan mencari orang yang bisa menampung air matamu? Larikah kamu? Kamu cari orang yang bisa menenangkan jiwamu? Itu semua fana dan tidak berguna. Karena Yesus mengerti bahasa tetesan air mata. Firman Tuhan bilang apa? Setiap air mata yang jatuh ditampung di dalam kirbatnya. Tahu kirbat? Itu seperti botol dari kaca. Air mata raja ataupun bangsawan yang menetes waktu dia meninggal atau waktu dia masih hidup. Ditampung untuk mengingatkan dia. Kalau ini air mata orang itu. Kenang-kenangannya ada. Dan Tuhan mengingat itu. Setiap air matamu yang jatuh, tidak pernah dia lupa. Tidak pernah dia lupa. Dia selalu ingat, ini air mata anakku. Dia nangis untuk ini. Dia nangis untuk ini. Semua itu dia ingat. Tidak ada yang dia lupa. Persoalannya kamu bawa kemana kesedihanmu? Kamu datang kemana? Ke orang lain yang bisa mensenangkan kamu. Bodoh. Kemana lagi? Handphone. Semua yang kamu bisa cek. Tapi aku bilang, kenyataan tidak akan bisa memberikan kebahagiaan di hidupmu. Tapi sesuatu yang ilahi yang tidak bisa dicuri dari kamu. Itu yang datang di hatimu dan menjamin hidupmu. Bahwa Yesus yang kamu sembah tidak akan mempermalukan kamu. Sampai kapanpun. Asal kamu tetapkan hatimu untuk bilang, aku percaya Tuhan. Apapun yang terjadi di hidupku, aku tetap putuskan. Percaya Yesus. Sebab Yesus tidak pernah bersalah. Dia tidak pernah salah. Harus kamu ingat.